Allah menjaga Nabi Yusuf dengan cara itu. Yang tahu yang baik dan yang buruk bukan kita. Ini alam ini akan bergerak, berbuat, terjadi di dalamnya sesuai dan jadi musibah dunia. Kalau musibah dunia itu adalah batu loncatan dirimu untuk kenal Rabbmu, kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenal agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah kebaikan. Musibah itu sendiri adalah kebaikan. Bahkan apabila musibah itulah yang menjaga agamamu, menjaga hidayahmu, itu adalah kebaikan. Seperti penjaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjara bukan? Hidayah menyapa dalam penjara, tapi Allah menjaga Nabi Yusuf supaya tidak terjerumus kepada permintaan-permintaan wanita-wanita jahat dengan dimasukkan ke dalam penjara. Allah menjaga Nabi Yusuf dengan cara itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, padahal sesuatu itulah yang baik untuk kalian. Yang tahu yang baik dan yang buruk bukan kita. Yang baik dan yang buruk, yang hakiki, yang sebenarnya bukan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka serahkan kepada Allah. Ketika Allah memutuskan sesuatu, ridhoi sesuatu itu, yakini bahwa inilah keputusan Allah dan Allah memutuskan yang terbaik untuk kita. Ketika hati ini belum bisa mengetahui kenapa ini ya, sabar. Sabar sampai waktunya, insya Allah Ta'ala Anda akan bertemu kenapa dan mengapa dan mengapa. Untuk saat ini panas, biarkan panas. Sabar dulu. Tapi jangan sampai protes kepada keputusan Allah. Jangan sampai menganggap bahwa apa yang Allah tentukan untuk dirimu adalah keburukan. Suatu hari, sekitar tahun 2012, 11 atau 12, lebih kurang. Di perjalanan umroh bersama sebagian kaum muslimin, ada seorang bapak yang kita ketika bercerita mengatakan, Ustadz, ya, umroh saya ini umroh untuk merevisi doa, Ustadz. Gimana, Pak? Umroh saya untuk revisi doa. Maksudnya apa, Pak? Saya ini, Ustadz, orang yang sudah salah berdoa di Raudhah. Saya semakin bingung. Apa sih maksud Bapak? Kita dengerin aja. Terus, dulu Ustadz, saya punya anak pertama perempuan. Ya, anak kedua perempuan. Anak minta, ya Allah kasih anak laki-laki. Minta anak laki-laki. Lahir lagi anak yang ketiga, perempuan lagi. Ya Allah minta anak laki-laki. Minta anak laki-laki, istri hamil. Lahir lagi anak yang keempat, laki-laki lagi. Perempuan lagi. Minta lagi, ya Allah minta anak perempuan. Ya Allah minta anak laki-laki. Ya Allah lahir lagi anak yang kelima, lagi-lagi perempuan. Ketika itu saya pergi berhaji. Saya berdoa di Raudhah. Doa saya seperti ini. Ya Allah, berikan saya anak laki-laki. Karena saya benar-benar ingin punya anak laki-laki, ya Allah. Walaupun anak laki-laki yang doyan berantem. Begitu dong. Pulang haji, istrinya hamil, lahir anak laki. Masya Allah, Ustaz. Setiap saya dipanggil ke sekolah dari SD, itu semua 100% urusan berantem. Setiap saya ke kantor polisi, setelah dia besar, itu pasti urusannya urusan berantem. Nggak ada urusan lain. Jadi, teringat oleh saya, kayaknya saya salah doa. Makanya saya umroh lagi sekarang, untuk revisi doa. Akhirnya revisi doa, Masya Allah. Revisi doa, ya Allah. Ya. Dan subhanallah,
pulang. Ya mudah-mudahan dikabulkan Allah doanya. Karena setahun setelah itu anaknya umroh bareng saya. Anak yang dikatakan si bapak itu umroh bareng saya. Dan sepulang umroh kita sering lihat dia di pengajian. Mudah-mudahan gak berantem lagi. Kita hanya sampaikan kepada Allah kemauan kita. Dan kita tidak tahu kalau apa yang terjadi. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kalau Allah berikan kepada kalian lalu kalian menderita, kalian tidak akan tahu. Biarkan Allah yang memutuskan. Biarkan Allah yang memutuskan untuk hidupmu. Toh pada dasarnya engkau adalah makhluk hamba yang di bawah aturan Allah. Alam ini akan bergerak, berbuat, terjadi di dalamnya sesuai dengan kehendak penciptanya, bukan kehendak dirimu. Camkan itu baik-baik. Alam ini akan berbuat, terjadi apa yang terjadi di alam ini akan terjadi, dia akan patuh kepada perintah Robnya, bukan perintah Anda. Maka biarkan alam ini bergerak sesuai dengan keinginan Rob, keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berkehendak pertolongan datang setelah kesulitan. Kemudahan datang setelah kesempitan. Allah berkehendak begitu. Nanti ada satu lagi bahasan di bawah insyaallah ta'ala. Intinya adalah serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada keinginan kita. Belum tentu keinginan kita itulah yang baik. Allah Maha tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Serahkan kepada Allah yang Maha tahu. Kalau toh pun pada dasarnya belum diberikan kemauan kita, bersabar. Bersabar. Jangan tergesa-gesa. Karena mengambil sesuatu ketika belum waktunya, itu juga keburukan. Sesuatu yang belum matang lalu telah dipetik, itu juga bukan kebaikan. Maka Allah yang Maha tahu dan Allah yang Maha mengatur, dan biarkan Allah yang mengatur. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dijanjikan oleh Nabi SAW kemenangan. Bahkan dijanjikan oleh Nabi SAW di kota Mekah, mereka umat Islam ini pasti akan menguasai Persia dan Romawi. Namun sudah 10 tahun lebih masih teraniaya, masih teradab, ada yang terbunuh. Ya atau tidak? Padahal Nabi menjanjikan sallallahu alaihi wasallam kemenangan. Islam ini akan menang. Agama yang kita yakini ini akan menguasai dunia. Bahkan Persia dan Romawi akan tunduk kepada. Namun realita di kota Mekah masih tertindas dan ditindas, dianiaya dan seterusnya. Sampai mereka datang kepada Nabi SAW bertanya, mata Nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah? Jawaban Nabi, kalian itu terlalu tergesa-gesa. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian itu tergesa-gesa minta pertolongan Allah. Biarkan Allah yang ngatur kapan Allah memberikan pertolongan itu. Jangan tergesa-gesa. Allah ketika berjanji akan memberikan pertolongan pasti. Namun biarkan Allah yang ngatur kapan datangnya. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian pakai besi yang ada parutannya, lalu diparut dagingnya sehingga berpisah antara daging dan tulang. Daging keluar, tinggal tulang saya di badan ini. Dan ada yang digergaji dari kepalanya. Dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sekarang saja kalian sudah minta ini, minta itu, minta pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian terlalu tergesa-gesa. Nabi yakin akan janji Allah, biarkan Allah yang mengatur. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah, biar Allah yang mengatur. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ridho dengan keputusan Allah.
Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu.